Bagi pembimbing Prof. Dr. Ing. Oke. Nah, latar belakang mungkin latar belakang dilakukannya atau diangkatnya tema ini sebagai tesis, yaitu yang pertama itu melihat kondisi dari lingkungan. Ukiran tradisional Minangkabau merupakan warisan leluhur orang Minangkabau, tetapi kondisi ukiran ini sangat memperhatikan dan kurangnya minat generasi muda untuk mendalami, sehingga ukiran Minangkabau terancam punah. Dalam sebuah berita pernah dibaca kalau perkembangan ukiran Minangkabau ini sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pelestarian yang tepat. Dalam hal ini kita melakukan digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi produksi atau teknologi CNC yang lagi berkembang pada zaman sekarang ini, pada saat sekarang ini. Tujuannya yang pertama itu mendapatkan desain motif ukiran kayu khas Minangkabau dan proses digitalisasi proses pemesinan berbasis teknologi CAD/CAM dan CNC. Dalam hal ini, tujuan awal kita ini adalah yang dulu ukiran ini masih dalam bentuk fisik, akan kita lakukan digitalisasi dan dengan itu datanya bisa kita simpan. Belajar dari pengalaman pada saat uh, Istana Pagaruyung terbakar, kita sangat susah untuk melakukan uh, pembuatan kembali ukiran-ukiran tersebut. Dan apalagi sekarang rumah gadang sudah banyak yang rusak dan data-data tersebut tidak tersimpan lagi. Oleh karena itu dengan dilakukannya digitalisasi diharapkan data ini dapat tersimpan dan dapat diakses kapanpun juga. Yang kedua, membandingkan hasil ukiran kayu khas Minangkabau yang dibuat secara manual dan dibuat dengan cara permesinan dengan sistem CAD/CAM CNC. Skema penelitian. Dari skema penelitian yang pertama itu mungkin identifikasi masalah, kedua pengumpulan data, ah, seleksi data, pembuatan data CAD/CAM, pembuatan sampel, analisis sampel, pembuatan laporan, dan seterusnya. Nah, untuk hasil dan pembahasan, kita melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu penentuan objek penelitian, yang kedua pembuatan ukiran secara manual, yang ketiga, pembuatan ukiran dengan metode pemesinan CNC router atau CAD/CAM CNC. Yang keempat, kita akan melakukan analisa dan pembahasan. Uh, Untuk penentuan objek penelitian, yang kita tahu ukiran Minangkabau itu sangat banyak. Dan mungkin kalau dihitung-hitung lebih dari ratusan. Dari data yang kami peroleh, di rumah gadang, di Istana Pagaruyung itu aja udah punya data sekitar 60 jenis ukiran. Dan jika kita lakukan penelitian untuk semua ukiran, mungkin akan menghabiskan waktu dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, kita akan melakukan seleksi data. Dalam hal ini, yang menjadi tempat survei kita adalah Istana Pagaruyung. Dengan untuk melihat dan mensurvei jenis ukiran Minangkabau. Dari tabel ini merupakan tabel kita melihat dari apa ukiran mana yang paling dominan. Jadi diperolehlah 10 ukiran yang dominan yang memiliki luas yang berada di Istana Pagaruyung. Kemudian 10 dari ukiran ini akan kita perkecil sehingga nanti akan mendapat data ukiran itu sebanyak 4 ukiran. Dan kita akan melakukan seleksi dari 10 ukiran ini akan kita melakukan seleksi untuk mendapatkan 4 motif. Untuk seleksi ini kita melakukan kuesioner. Jadi dari 10 motif akan kita lakukan kuesioner secara online yang dimana respondennya yang telah kita lakukan adalah dari Dinas Pelestarian Budaya Sumatera Barat, pemuka budaya, praktisi yang berpengalaman di bidang desain. Yang kedua, penilaian dilakukan berdasarkan nilai kerumitan ukiran dan nilai makna yang terkandung di motif tersebut. Salam. Berikut hasil kuesioner yang kita peroleh. Pada perbanding
Berikut adalah hasilnya yang telah kita lakukan kalkulasi, perbandingan nilai kerumitan dan makna dan ukiran Minangkabau. Dari 10 motif ini, kita akan melihat pada grafik yang ada. Dengan sistem kuesioner yang melihat semakin tinggi nilai kerumitannya, maka akan nilai nilai yang kita ambil adalah semakin rendah adalah nilai yang paling rumit dan semakin rentang nilainya. Dari kuesioner ini kita peroleh 4 motif. Yang pertama motif akad tanggal 2 ganggang, yang kedua motif si kambang mani, motif kalupaku, dan motif akacino. Dari 4 motif ini, selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan ukiran secara manual. Untuk pembuatan ukiran secara manual dilakukan di Sanggar Ukil Maketek Jagat di daerah Baso Agam. Dan semua proses dari pembuatan ini kita dokumentasikan untuk kita analisis selanjutnya. Pada proses pembuatan ini ada beberapa tahapan yang telah kita dokumenkan. Yang pertama itu proses pembuatan pola, pencetakan pola kemal, pemahatan pola dasar, pengukiran relief, dan finishing. Berikut adalah gambar-gambarnya. Ini adalah proses pas pembuatan di Baso yang dilakukan oleh pengukir di Sanggar Ukir Maketek Baso. Ini adalah proses pembuatan pola yang dibuat pada kertas yang dilakukan secara manual ataupun nanti ada yang di print. Setelah didesain nanti di printnya kemudian dipotong bentuk pola pada gambar. Kemudian pola tersebut akan ditransferkan ke material. Nah, dengan proses pengecatan atau dengan proses penyablonan sehingga nanti ditemukan bagian mana saja yang akan diukir. Ini adalah pemahatan pola. Pemahatan pola dilakukan secara manual yaitu dengan menghilangkan bagian-bagian pada pola yang telah ditandai sebelumnya. Ini adalah peralatan ukir yang digunakan pada tersebut. Ini ada berapa pahat dan berapa jenis pahat bermacam-macam bentuk dan ukuran. Hasil ukiran. Hasil ukirannya dapat kita lihat pada gambar, yaitu yang pertama akad tanggal 2 ganggang dengan waktu pengerjaannya adalah 100. Kemudian si kambang mani 220. Kemudian kalau kacang balimbing, dan semua dokumen ini kita ambil, kita ukur sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang kedua, setelah ukiran selesai ukiran ini kita lanjutkan dengan metode pemesinan atau dengan CNC router. Untuk metode CNC router ada melewati 3 tahapan. Yang pertama pembuatan desain CAD, yang kedua pemrograman CAM, yang ketiga proses pembuatan ukiran dengan mesin CNC router. Pembuatan ukiran dengan pembuatan desain CAD atau Computer Aided Design. Dalam hal ini kita menggunakan metode tracing gambar. Jadi ukiran yang telah kita buat secara manual, kita lakukan fotografi pada gambar. Ini adalah foto ukiran. Kemudian foto ukiran ini akan kita tracing menggunakan software desain grafis. Dalam hal ini kita menggunakan software CorelDRAW. Pada tahapan ini setiap bagian dari motif yang berada akan kita cimplak. Kemudian kita skalakan sesuai dengan ukuran aslinya. Yang ketiga itu proses pengolahan gambar dan digitalisasi. Ini adalah hasil akhir dari tracing, yang mana nanti kemudian data ini akan disimpan dalam bentuk data DXF. Yaitu data DXF merupakan data yang memiliki informasi di dalamnya berupa dimensi, ukuran, dan warna, dan lain-lainnya. Berikut adalah hasil dari proses tracing dari 4 motif yang kita buat. Pertama, ini sudah dibuat sesuai
dirinya. Ini adalah ketentuan dulu motif segala pakai. Ini adalah hasil dari proses tracing yang nanti data ini akan kita simpan dalam bentuk data DXF. Dan data ini kita ambil berdasarkan referensi dari hasil ukiran manual. Dan kemudian kita bersihkan dan kita editing dan kita lakukan simetris sehingga dapat diperoleh data seperti berikut. Kemudian setelah data ini selesai, kita lanjut ke proses pemrograman atau CAM, Computer Aided Manufacture. Dalam CAM, kita menggunakan dua metode dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah V-carving, yang kedua 3D surface milling. Untuk V-carving kita menggunakan mata pahat jenisnya V-carve. Gambar ini adalah dan 3D surface milling menggunakan di ujung kepalanya bulat. Untuk V-carving kita memiliki CAM. Nah, berikut adalah simulasi software CAM-nya pada gambar kita lihat. Ini adalah simulasi CAM-nya. Jadi ada dua tahapan. Yang pertama pembuatan pola dasar. Pembuatan pola dasar yang dilakukan adalah untuk menghilangkan bagian yang tidak bisa dibaca dengan metode VCAF. Jadi pada gambar ini ada beberapa bagian tertentu yang tidak dimakan. Dan jika ini dilanjutkan, maka nanti hasil ukiran tidak akan bagus. Proses ini dilakukan secara otomatis oleh software dan secara kalkulasinya dilakukan secara otomatis oleh software. Nah, ini adalah bentuk pola dasar dari ukiran yang mau kita buat. Untuk dalam pembuatan menggunakan V-carving dengan menggunakan mata pahat V-bit, untuk kedalaman makan itu dihitung secara otomatis oleh software. Karena software akan melakukan kalkulasi berdasarkan konstruksi dari mata pahat. Karena mata pahat ada sudutnya tertentu, dalam hal ini kita menggunakan sudut 120 derajat. Dan nanti dia akan mengikuti dari celah dari ukiran yang akan dibuang bagiannya. Jadi setiap bagian akan memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Dan ketinggian ini dihitung secara otomatis oleh software CAM-nya. Setelah pola dasar, yang kedua untuk proses 3D surface milling. 3D surface milling yaitu salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk pengerjaan 3 dimensi CNC. Yang mana mata pahat akan bergerak menyisir material atau mendesain, dan mata pahat akan bergerak naik turun sehingga mengikuti bentuk kontur dari desain yang diinginkan. Untuk proses 3D surface milling ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah strateginya. Adalah strategi zigzag. Yang kedua itu adalah step hovernya, yaitu jarak dari mata pahat ke mata pahat, karena ini akan berhubungan dengan kekasaran permukaan dari hasil pemotongan. Untuk parameter yang akan diisi pada software CAM yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan mata pahat untuk V-curve, mata pahat menggunakan V-bit 120 derajat dengan end mill strike untuk pemotongan, kecepatan makan 1200 mm per min, kecepatan spindle 22.000 rpm, kedalaman makan 6 mm. Untuk 3D surface milling, mata pahat menggunakan ball nose 3 mm, kecepatan makan 2200, dan kecepatan spindle 22.000, kedalaman makan 6 mm, dan step over 0,5 mm. Yang ketiga, proses pembuatan ukiran dengan mesin CNC roaster. Proses ini kita lakukan di workshop kita yang ada di Tanjung Pinang.
menggunakan CNC rotor 3 aksis. Untuk proses pembuatan ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama itu pengaturan posisi material. Yang kedua pengaturan posisi original mata pahat. Untuk pengaturan posisi material sangat perlu diperhatikan karena material tidak boleh bergerak ataupun bergetar. Kalau hal ini terjadi, maka hasil tidak bagus ataupun material akan rusak. Nah, hasil ukiran dengan metode pemesinan CNC rotor. Berikut adalah hasilnya. Dengan metode VCAF, dengan ukiran akar tangga 2 ganggang, ini adalah waktu pembuatan pola, relief, ini sekitar 51 menit. Ukiran sekambang mani itu 58 menit. Kalau paku itu sekitar 54 menit dan akacino 38 menit. Untuk hasil dari 3D surface milling, ukiran akar ini adalah hasil ukirannya dan berikut adalah waktunya selama proses dari awal sampai selesai. Analisa dan pembahasan. Yang pertama itu kita akan melakukan analisa waktu pengerjaan. Dari data yang kita peroleh tadi, dari keempat motif, ini adalah waktu yang dibutuhkan. Untuk ini adalah akar tangga 2 ganggang, untuk manualnya dia butuh 150 menit, VCAF butuh 51 menit, dan 3D Surface butuh 160 menit. Dan nilai rata-rata untuk semua ukiran ini, manual itu di 20 menit, di 200 menit untuk menghasilkan satu ukiran. Sedangkan untuk metode field carving, dia membutuhkan waktu sekitar 50 menit untuk satu ukiran. Sedangkan untuk 3D Surface, 164 menit. Berikut adalah grafiknya. Jadi dari grafik ini bisa kita perhatikan bahwa pembuatan ukiran Minang menggunakan field carving membutuhkan waktu yang lebih cepat, yaitu cuma 50 menit. Jadi 1:4 dari manual dan 1:3 dari 3D Surface. Begitu juga 3D Surface juga lebih cepat dari manual. Jadi dari analisis ini bisa kita lihat bahwa pembuatan menggunakan CNC lebih cepat daripada pembuatan ukiran secara manual. Detail hasil ukiran. Jadi dari proses pembuatan yang telah kita lakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu dari hasil ukiran. Dari hasil ukiran bisa kita lihat bahwa hasil ukiran manual lebih detail dan lebih indah daripada hasil ukiran yang dibuat dengan CNC. Hal ini disebabkan karena yang pertama, pada manual ini celah yang ditemukannya lebih kecil dan lebih halus sehingga hasil ukiran itu lebih detail. Dan untuk CNC itu mengikuti dari mata pahat yang digunakan. Jika menggunakan mata pahat yang lebih halus, hal ini akan sebanding dengan lamanya waktu pengerjaan yang akan dibutuhkan. Jadi dari perbandingan tadi bisa kita lihat walaupun manual itu lama, tetapi hasilnya lebih bagus daripada dibuat secara CNC. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil dan detail ukiran. Setelah kami amati dan teliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan detail dari hasil ukiran, baik itu dibuat secara manual dan dibuat secara pemesinan. Yang pertama itu adalah material. Untuk material itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dari material. Yang pertama itu kekerasan, yang kedua itu kadar air pada material tersebut. Nah, hal ini telah terjadi pada kami. Material semua dipesan di Baso. Itu di bulan Juli dan bersamaan dengan dipesannya pembuatan ukiran. Setelah ukiran dibuat selama 2 minggu, kemudian ukiran itu dikirim ke Tanjung Pinang. Itu butuh waktu 15 hari pengiriman. Sampai di Tanjung Pinang, kita buka kondisi material itu sudah kering.
Maksudnya kadar airnya udah rendah, mengakibatkan material itu jadi lebih melengkung dan tidak rata seperti sebelumnya. Dan hal ini sangat mempengaruhi terhadap hasil ukiran. Dapat kita lihat pada gambar sebelumnya. Yang kedua, tool. Hal ini bergantung pada ketajaman mata pahat dan kualitas mata pahat. Yang ketiga itu teknik ukir dan parameter pemotongan. Yang keempat, tenaga kerja manusia. Dalam hal ini pengukir, programmer, dan operator. Nah, untuk tenaga kerja manusia, untuk pengukir, untuk pembuatan ukiran secara manual, yang namanya pekerjaan tenaga kerja manusia akan tergantung pertama itu dengan kondisi psikologinya dan emosinya. Jika bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Hal ini mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak konsisten. Sedangkan untuk CNC, programmer cuma membuat satu program, dan satu program ini akan dibuat untuk banyak produk. Sehingga produk yang dihasilkan lebih konsisten dan tidak berubah-berubah. Yang keempat itu desain motif, kerumitan motif. Untuk desain motif dan kerumitan motif, hal ini juga sangat berpengaruh. Yang pertama itu karena CNC itu menggunakan mata pahat tertentu, otomatis nanti kualitasnya akan mengikuti bentuk motif. Jika motifnya terlalu besar, maka akan detailnya akan bisa dikejar jika mata pahatnya lebih kecil. Dan sebaliknya. Selanjutnya adalah masalah yang ditemukan selama proses pembuatan sampai ukiran selesai. Yang pertama itu kekasaran permukaan. Pada manual ditemukan bagian yang tidak rata karena mata pengukir menggunakan pisau atau pahat sehingga bentuk sayatan-sayatan pahat akan terbentuk di permukaan ukiran tersebut. Untuk CNC, adanya rumbu-rumbu yang dia atau rumbu-rumbu atau bulu-bulu yang terdapat pada bagian tertentu pada ukiran tersebut. Dan hal ini mungkin bisa diteliti selanjutnya apa yang menyebabkan bulu-bulu ini, karena kami sudah melakukan beberapa variasi baik dari kecepatan spindle, kecepatan makan, tetapi bulu-bulu yang dihasilkan pada kayu ini masih ada dan tidak bisa dihilangkan, sehingga butuh finishing untuk proses selanjutnya. Yang kedua itu adalah material terbakar pada proses freecraft. Jadi pada proses freecarving ini terjadinya mata pahat yang kebakar, hasil yang kebakar pada permukaan kayu. Dan untuk hal ini pun kami pun juga telah melakukan penelitian dan analisa dari mata pahat yang terbakar tersebut. Jadi pada mata pahat itu ada sebuah noda yang tertinggal pada mata pahat tersebut. Jika mata pahat sudah terjadi kayak gini, walaupun kecepatan makan diubah, spindle diubah, pasti akan ada bentuk kebakar di permukaan dari kayu yang diukir. Yang selanjutnya adalah analisa cost dan biaya. Yang pertama itu manual. Satu ukiran yang kita pesan dengan ukuran 850 kali 230 mm itu dengan harga 200.000 per ukiran. Sedangkan untuk CNC ini standar ukiran yang kita ambil berdasarkan cost biaya, ngikutin Fab Lab. Yaitu Fab Lab ini merupakan organisasi internasional yang di bidang DIY, yaitu pembuatan kerajinan. Yang dimana per menitnya eh, di mana dengan biayanya adalah kita hitung per menit pembuatan. Jadi dari ini bisa kita lihat bahwa di mana 1 menit itu di CNC itu biaya yang dibutuhkan adalah 80.000. Jadi 51 menit, 1 menit itu 3.000. Jadi angka tengah dua angka itu ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk biaya cutting. Dan biaya ini kita pakai juga di
standar untuk di workshop yang kita jalankan. Jadi dari biaya ini, biaya V-carving lebih rendah dari biaya buatan manual dan dari biaya pembuatan secara 3D Surface, karena 3D Surface waktu pembuatannya lebih lama. Nah, untuk kesimpulannya dari penelitian kita, yang pertama itu digitalisasi desain dan fabrikasi ukiran kayu khas Minangkabau menggunakan teknologi CAD/CAM CNC merupakan langkah inovatif dalam upaya pelestarian budaya. Yang kedua, penggunaan teknologi 2D dengan bantuan software grafis dalam hal ini menggunakan CorelDRAW memungkinkan para penajin dan desainer untuk merancang ulang motif ukiran kayu khas Minangkabau secara digital. Sehingga motif-motif ini dapat disimpan dan diakses kapan saja, tanpa resiko hilang atau terlupakan. Yang ketiga, dengan teknologi CAD/CAM, proses fabrikasi ukiran kayu menjadi lebih efisiensi, memungkinkan produk massal tanpa mengorbankan kualitas dan keunikan setiap motif. Yang keempat, cara manual dengan tangan manusia tetap menghasilkan produk yang lebih detail dan lebih halus daripada menggunakan CNC. Tetapi waktu yang dibutuhkan juga lebih lama dan membutuhkan pengalaman dan skill dari pengukir. Yang keempat, saran. Proses digitalisasi dengan metode CAD/CAM merupakan langkah awal untuk proses pelestarian yang menghasilkan produk yang lebih inovatif di mana bisa mengejar pasar lokal dan domestik seperti pembuatan aksesoris, hiasan dinding, dan cerah. Jadi, setelah kami melakukan penelitian dan kami analisa, ukiran Minangkabau itu cuma terfokus pada dinding bangunan dan perabot-perabot saja. Dan untuk perabot pun sekarang pun sudah tidak banyak menggunakan ukiran Minang. Dan perlunya langkah selanjutnya yang dilakukan untuk membuat produk yang inovatif yang memanfaatkan ukiran Minang sehingga nilainya lebih tinggi dan jangkauan pasarnya lebih luas daripada selalu terfokus ke dinding, bentuk rumah gadang, dan lain-lainnya. Yang kedua, penelitian ini lebih lanjut terkait interaksi bahan kayu, pahat, potong, parameter proses pengaruh terhadap kualitas produk. Jadi selama kami proses ini kami bisa melihat bahwa banyak hal yang bisa dikembangkan lagi atau diteliti lagi dari penelitian ini, seperti interaksi bahan dan kayu, kadar airnya, kualitas kayu, kemudian grade kayu, kemudian parameter yang bisa mengakibatkan seperti tadi, kenapa mata pahat bisa kebakar. Di dalam hal ini kami belum bisa menemukan apa penyebab pastinya kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Yang ketiga, analisis biaya mendetail dalam mempertimbangkan semua faktor volume, produk, kebutuhan, kualitas, dan waktu produksi untuk menentukan metode yang paling efektif dan ekonomis untuk kebutuhan spesifik konsumen. Jadi di sini kami belum melakukan analisis biayanya. Ini cuma melakukan berapa waktunya dan berapa biaya yang dibutuhkan per menitnya yang biasa digunakan untuk pengerjaan CNC. Mungkin hanya itu, mungkin ada Bapak penguji dan bimbing kalau ada masukan atau pertanyaan, silakan Pak. Baik, Pak Ika ada ya. Tadi diminta sama saya untuk eh, melanjutkan ini. Jadi Pak Dekan kita, Pak Isbrinanda, tadi lihat, saya lihat itu. Beliau ini juga ini ya, apa namanya, melakukan pelestarian budaya juga di katanya jam gadang Bukit Tinggi. Dan ini Pak Dekan, ini kita sudah menghasilkan teknologi dengan modal 30 sampai 50 juta. Kalau di Lab Inti itu modalnya sampai 2 miliar sampai 3 miliar. Menurut saya pun dulu ikut di situ belum belum menghasilkan teknologi gitu, mesin CNC itu. Jadi mungkin ada juga kita perlu dengan modal yang rendah kita sudah bisa menghasilkan teknologi yang spesifik. Itu aja, barangkali saya tidak banyak bertanya, saya serahkan mungkin Pak Dekan, Pak Is atau Pak Ya, Zul. Silakan Pak Is, oke. yang dari Terus tadi saya dulu, memotong. Pak Prof. Ya, Agus, ya, Zul, silakan. karena ini kita mau penutupan akreditasi nih.
Onde yo. Ya 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 silakan. Saya tadi ikut. Ya ya. Ya, ya. Oh ya, Pak Agus dosen TI ya, lupa ya. Ya, saya diminta jadi dosen TI tadi. Pak, Ditanya-tanya. betul, statusnya sekarang dosen TI, betul. Hmm. Oh, oh begitu. Karena akreditasi balik lagi dosen mesin. Baik, Fadli ya. Iya, Pak. Saya dulu ikut seminar proposal dulu ya Pak Agus ya. Ya Ya ya. Pak Iya, Zul, iya, iya. seminar proposal. Tapi kok udah berapa lama ya? Ini Pak, ini Setahun. Fadli di berapa semester nih? Udah lewat, Pak. Sudah 9 semester Pak, sudah DO harusnya Pak. Tapi dibantu dengan ini peraturan baru yang membolehkan 1 semester PSS. Kalau enggak ada DO Oh, oke ini Pak. oke. Karena Nah, ini, Apa Pak, apa sambil apa kerja, Pak. kendalanya dulu tuh Fadli, sehingga apa ya tertundanya cukup lama itu. Kenapa itu? Artinya ini kan dari pekerjaannya ini, ya saya kira ini kan kalau kita bicara CAD/CAM atau CNC itu kan teknologi yang bukan bukan baru 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 sekali kan. Artinya ini Pak Gus, kita punya mahasiswa alumni kita Pak Gus, ya kan? Dia karena ikut kuliah kewirausahaan itu sekarang jadi pebisnis ini apa membuat buat produk yang seperti ini, tapi dia berbahan aluminium. Jadi kalau kita lihat di masjid-masjid itu kan banyak tuh, ya kan, yang Iya, Pak. diukir-ukir itu kan. Nah, dia buat yang seperti itu. Jadi dia workshop dah. Ada lagi satu mahasiswa kita itu malah dia dia memproduksi mesin CNC-nya. Jadi mesin mesin itu dia buat sendiri. Itu yang dia jual gitu, ya kan? Jadi Si Fadli ini enggak yang buat itu? Bukan. apa dia? Fadli Oh, ini enggak, yang malah yang buat jual mesin CNC Pak. apa, Pak? Anak 2000 Eko, Pak. Ada, tahu, Ya, Pak. Di Pasaman ya itu. yang ya hari itu saya ketemu dia di Batu Sangkar, saya lagi ada perlu kan. Nah, terus nggak tahu saya nih alumni mesin nih. Ngapain kamu sini? Saya jual mesin Pak, katanya. Jual mesin ya. Bukan dia bukan mesin barang gitu loh. Ternyata kalau Fadli ini yang di Pasaman nih, di mana? Sekarang di Tanjung Pinang, Pak. Di Bikin bikin workshop juga. workshop juga, Pak. Ya, Dia satunya apa saja dulu buat produknya? mesin nih Pak. Ya, CNC ya. sama buat mesin juga, Pak. Oh, oke oke. Nah sekarang di workshopnya yang jalan tuh apa? Maksudnya ada yang buat apa saja gitu? Sekarang kebanyakan lari ke ini sih, Pak. Kalau mesin, bikin mesin untuk custom. Sekarang Hmm, kesibukan tuh kemarin ada dua kesibukan, Pak. Yang pertama itu freelance di perusahaan. hmm, Nah, kebetulan di bagian automation engineering. hmm. Yang kedua tuh usaha workshop. Nah, kalau workshop Workshop, sekarang kebanyakan lari kerja sama bikin untuk gedung-gedung, Pak, interior gedung. Baik interior gedung, interior sama interior eksterior, Pak. interior gedungnya itu dari eksterior. Jadi bahannya apa materialnya? Kebanyakan ada ACP yang aluminium, ACP ACP, ya, ada aluminium. Oke, PVC, GRC, divisi juga ya. PU, sama Oke, plat, Pak. plat ya. Oh jadi plat plat divisi itu ACP ya. ACP ya, Pak. Oke oke oke. Nah, ini kan bagus ya, ilmu bisa dijadikan tuh sebagai ya usaha gitu ya. Jadi saya senang itu kalau ada mahasiswa ya yang apa ilmunya ya di teknik mesin ya itu bisa berkembang menjadi kegiatan usaha gitu ya atau bisnis ya. Nah, tadi saya dengar itu kan kayu katanya kalau emaknya salah satunya kayunya masih berbulu gitu ya Fadli ya. Iya, Pak. Itu saya kira bukan jenis kayu itu yang jadi masalah itu. Jadi gini, Pak. Jadi kemarin kita coba nih, Pak, dua kayu yang kita kirim langsung dari apa? Dari Baso. Kayunya sama, Hmm? Pak, kayu Surian, Pak. Surian, oke. Jadi kayu itu dikirim kan waktu pengiriman sama kayu Surian yang ada di sini, Pak. Jadi kayu yang di Baso ini lebih kering. Sedangkan yang di sini nih tibanya masih basah, Pak. Hasil yang dihasilkannya lebih mulus, yang lebih basah. Mungkin berhubungan dengan kadar air, Pak. Sama jenis kayu Nah, ya juga sih, maksudnya Pak. Grade bagaimana? kayu Lebih mulus yang basah. yang agak basah.
Tapi nggak Ya, basah nggak kali Pak basah. itunya. Jadi Heeh. nah, artinya ada kandungan air yang direkomendasikan ya. Iya Pak, Kalau begitu ya. Dia iya Pak. mungkin kalau basah sekali juga Nggak nggak bagus juga bagus Pak, mungkin ya. lengket dia Nggak Pak. bagus juga ya. Ya sama kita kalau saya bikin perumahan, kusennya itu kan di oven kayunya ya. Jadi Iya di oven. kayu itu kan ada dua cara pengeringannya ya, atau mengurangi kadar airnya itu dengan cara dijemur. Ya kalau kalau di pengrajin-pengrajin perabot itu kan dijemur ya, atau di oven, ya kan? Kalau di Pekanbaru itu di oven sama dia, itu cara dia mengeringkan kayu itu. Jadi kalau dia terlalu kering juga tidak bagus. Neng, karena mungkin grade-nya kayunya Surian ini dia di grade 4 Pak. Termasuk Oke. dibilang Apa keras maksudnya itu? enggak, lunak enggak. Jadi ketika dia dah kering kali, dia jadi melengkung dan bisa dibilang kualitasnya nggak bagus sih Pak. Nah, kalau gitu, apa saja kira-kira variabelnya gitu ya? Dari kalau kita ini kan katakan bicaranya ukiran Minangkabau ya. Kalau ukuran Minangkabau tentu kayu ya. Iya Ukuran Pak. Minangkabau yang saya ceritakan yang tradisional tentu kayu ya bahannya ya. Kira-kira apa saja kriteria atau sifat lah ya, yang direkomendasikan Oh gitu ya Pak. sehingga bisa digunakan untuk bahan untuk ukiran ini. Heeh. Kalau untuk manual mungkin karena manual Pak ya. Kalau keras Ya, kali kan terlalu berat untuk pengukir. Tapi ya. setelah saya teliti, untuk CNC lebih bagus kayu keras Pak. Mungkin di grade 3 atau di grade 2. Grade 3. Jadi yang menentukan grade 2, grade 3, grade sampai 4 itu sampai berapa grade-nya itu? Apa? Sampai berapa grade-nya itu? Yang Ada paling satu keras itu kayu grade 1 Pak. Itu kan udah grade ada 1. nasional, ada SNI-nya Pak. Jenis kayunya apa, Oke. dia berada di grade berapa Pak. Ya, jadi artinya kalau pakai CNC itu lebih bagus ya ternyata yang kering gitu Keras. ya. Iya Pak. Yang keras. Keras. Begitu ya. Benar Ya, Pak. jadi berarti yang pertama kriterianya kekerasan kayu, apalagi itu? Yang kedua tuh Sama aja kalau kita membuat logam itu kan yang pertama sifat kekerasannya dibutuhkan sekian, ya kan? Sifat keuletannya gitu kan. Kalau ini apa saja nih? Sifat yang pertama kekerasan kayu. Itu apa lagi? yang kedua tuh kadar airnya itu Pak. Tapi kita nggak bisa Kadar air. ngukur Pak. Belum ada, belum diteliti itu. Jadi ada di saran penelitian lanjutnya itu untuk meneliti itu ya. Mungkin ada nanti yang melanjutkan Pak. Oke. Jadi kalau begitu penelitian Fadli hari ini apa sebenarnya nih? Maksudnya ini kan cuma suatu proses produksi biasa gitu ya? Oh, Kak ini Pak. Jadi kan pertama itu kan balik lagi ke tujuannya Pak. Jadi Ya, kalau sekarang kan kita belum, mungkin di berapa, saya udah coba-coba cari-cari literatur. Mungkin ya. nggak ada yang ketemu juga Pak. Belum ketemu sih. Belum ketemu yang jelasin nanti ini ada ukiran asli ini kita apa. Dan untuk mendapatkan data digital ukiran aja susah juga sekarang Pak. Karena itu tujuan awal itu ukiran yang ada itu kita lakukan digitalisasi. Oh, Kemudian ya. setelah kita lakukan digitalisasi, apa aja sih yang bisa kita lakukan dari data digital ini? Salah satunya dengan pembuatan menggunakan CNC. Dengan meniru Oh, atau meniru ukiran yang telah kita buat manual, Pak. ya, Untuk ke ya. depan mungkin bisa dikembangkan ke yang lebih lagi. Karena kemarin kami ada rencana juga mau mau masukin ke sini untuk pengembangannya, tapi belum sempat. Jadi rencananya itu Kira-kira gini ya, ke craft, Pak. Fadli, ini pengambilan data apa ya? Kan ada juga seperti batik ya. Kalau kita lihat tuh ada batik Minang asli itu ya. Iya, Nah, Pak. itu kan sama juga dengan, ini ya. Ini kan kekayaan budaya kita ya. Maksudnya ini ada ukiran asli Minangkabau ya gitu ya. Itu Iya, Pak. data-datanya diambil dari mana itu? Dari dinas apa tuh? Dinas Cagar Budaya. Kemarin ambil dari ini aja, Pak. Kalau kemarin kan data ukiran kan lihat yang asli, Pak. Ya, Kemarin udah ke dinas juga, Pak. Mereka pun nggak punya data, Pak. Cuma foto-foto aja, oh, Pak. Yang oke. yang apa? Yang dinas pelestarian yang ada di Kuranji itu, Pak, yang punya Sumbar. Oh ya. Oh, di Fadli bukan di mana? Kan tadi tadi workshopnya di mana? Sekarang di Tanjung Pinang, Pak.
Nah, maksud saya bukan di daerah Tanjung Pinang itu. Jadi ini memang Fadli mengambil datanya di yang di dinas anu itu, yang Enggak, di ke Padang, Pak, ke Padang, Pak. Padang. Ke Padang, Pak. Oke. Jadi Jadi kemarin itu ke Pagaruyung, ngecek motif-motif apa aja yang ada, sama lihat karakteristiknya, kemudian survei siapa pengukir yang bisa ngerjain manual. Karena itu di itulah Pak, data-data tuh dapat Pak oke. ke Nah, lapangan sih Pak. sekarang bisa nggak diceritakan saya secara singkat proses mengukir kayu ukiran khas Minangkabau ini dengan teknologi CAD/CAM? Oh iya Pak. Ah, Mungkin tadi di sini mungkin nggak terlalu lama kali Pak. Jadi untuk proses CAD dan CAM ini kan ada 3 proses nih Pak. Ada CAD, Ya, ada CAM, ada CNC. Untuk ya. proses CAD, CAD CAD ini itu kan CAD, proses CAD itu kan proses desain ya, gambar. Apa? gambar ya. Berarti ada softwarenya sana ya. Iya Pak. Apa tuh softwarenya? Pakai apa tuh? Untuk CAD kebetulan kita pakai CorelDRAW Pak. Jadi Hmm. ukiran yang sudah ada itu difoto dengan Hmm. posisi tegak atau posisi yang bagus, kemudian kita lakukan skala dan pengeditan di CorelDRAW, Pak. Hmm. Kemudian kan dapat itu motifnya, Pak. Motifnya ini kita bikin skala 1:1 sesuai ukiran asli. Kemudian baru kita Oke. datanya ini dalam bentuk DXF. Data DXF ini baru kita masukin ke software CAM, Pak. Dalam ini softwarenya Mastercam. Nah, Ah, software kita pakai Mastercam ya. ya, Pak. Oke. Jadi pertama pakai apa tadi? Dari CAD, CorelDRAW, Pak. CorelDRAW biasa, terus baru pakai Mastercam untuk Iya, anunya, Pak. camnya. Iya, Pak. Kayak gitu ya. Itu dari penelitian ini berapa motif yang Pak dicoba nih? Motif 4, Pak. Empat motif ya. Apa saja itu motifnya? Kan banyak tuh motif di Ah, Minangkabau itu. Ada rupanya Pak Gus. Saya kan sering ngomong, oh seperti Itiak Pulang Patang. Rupanya Itiak Pulang Patang itu motif rupanya itu. Oh Salah iya, satu motif. di Pulau Batang Ada tuh yang paling motif sederhana Itiak tuh Pulang Pak. Patang rupanya. Iya Yang paling kan? sederhana, Ah, kayak gambar ya. itik itu. Jadi yang empat itu apa saja itu yang dibuat itu? ini, Pak. Eh, ini kan motif. Ini, Pak. Ini kemarin Ah, kan oke. di Rumah Gadang, Pak, di Istana Pagaruyung. Ya, Jadi kita cek lah secara visual. Kalau ngukur apa kan nggak mungkin, Pak, secara detail. ya. Jadi secara visual kita cek apa aja sih motif yang banyak itu. Jadi banyak itu kita urut lah, Pak. Ada 10 motif yang paling banyak di Rumah Gadang, di Istana Oke, Pagaruyung. Dari oke. 10 motif ini karena nggak mungkin dikerjain semuanya, kita lakukan seleksi untuk ngasilin 4 motif, Pak. Ya. Dengan kuesioner kita kirim ke dinas apa dinas apa yang bagian pelestarian budaya, sama Ya. orang yang ada basicnya desain, sama orang-orang yang berhubungan sama budaya, Pak. Jadi dari hasil itu ada 4 motif, Pak. Jadi Hmm. motif Akatanga Duo Ganggang, motif Hmm. Sikambang Manyi, motif Hmm. Kakeluk Paku Kacang Belimbiang, yang keempat itu Hmm. motif Akacino. Apa artinya motif-motif itu? Apa? Tahu nggak maknanya motif-motif itu? Tahu, Pak. Tahu? Jadi di itu, Pak, pas bikin kuesioner itu kan dia 2 penilaian, Pak. Dari Ah, kerumitan, yang ah, kedua tuh makna terkandungnya, Pak. Jadi oke, oke. Berarti ada ya dalam kuesionernya dibunyikan itu ya. Ya, iya, Pak. oke, Fadli. Terus saya nih ada pertanyaan lagi. Coba buatkan kelebihan, sebutkan ke saya ya kelebihan dan kekurangannya itu antara yang manual ya secara konvensional dengan cara CNC. Karena tadi juga disebutkan mengenai biaya ya. Iya, Ya kan? Pak. Mengenai biaya. Nah, coba dibandingkan, tidak hanya biaya, ada faktor-faktor lain, ini kelebihan, ini kekurangan, ini kelebihan, ini kekurangan. Coba. Oke, Pak. Iya, Pak. Kalau yang manual, Pak, mungkin dari literatur yang dibaca nih, Pak. Yang pertama itu eh, pengukir, Pak. Kesediaan pengukir di Sumatera Barat itu sangat sedikit, Pak. Yang Hmm. Fadli tahu itu yang ada itu ada di
Payakumbuh 1, Mm-mm. di Pandai Mm-mm. Sike, Mm. di Baso. Mungkin nggak sampai di Sumbar itu nggak ada 10 Bang itu Ajit. Pak. Nggak ada kemungkinan nggak ada nggak sampai 10 galeri Hmm. sanggar ukir. Dan rata-rata yang ukir itu udah Hmm. tua-tua Pak. Itu artinya sanggar itu Nah, mereka mengadakan ini juga nggak semacam pelatihan atau jadi tidak Pak. artinya gini, kita Hah? ini kan orang perguruan tinggi ya. Jadi setidaknya kita juga bisa mengenakan teknologi, ya kan? Kalau katakanlah generasi sekarang itu mungkin itu generasi tua, nanti yang meneruskannya itu kan dengan generasi muda ya mungkin secara pengetahuan dia akan lebih bagus gitu ya. Mungkin ini ilmu ini ya penelitian Fadi ini juga bisa di istilahnya apa ya anu kan dengan dikenalkan gitu loh dengan 10 atau berapa kurang tadi itu pengrajinnya. Kalau nggak punah dia nih. Iya Pak. Hmm. Nah, apa lagi itu Kak? Apa lagi plus minus tadi? Yang kedua itu kan kalau manual itu kan terfokus ke kayu aja dia Pak. Hmm. Materialnya Pak. Nggak bisa yang lain. Kalau CNC kan sekarang kan kayak Ya, rumah gadang yang di oke. Bantu Ramah itu kan Ya. jersey atau beton kan. Nah, gitu Itu Pak. yang di rumah Beturama itu apa itu? Jenisnya itu. Kemungkinan jersey Pak, cetak Pak. Jersey ya? Iya. Prof Bagus pernah masuk nggak tuh Prof Bagus di rumah adatnya rumah adat yang di Beturama punya? Bukan masjid yang indah itu, bukan dekat itu ya? Oh, enggak, rumah adatnya di sebelah kirinya. Yang dulu Pak Haji itu sama Pak Fali Amran ini kalau bawa tamu-tamu tuh dia bawa ke rumah adat yang sebelahnya itu. Belum, saya cuma masuk Universitas Baitur Rahmah pernah kasih ceramah Ah, satu. itu Pak Agus tuh perlu masuk sana itu. Semua dindingnya, interior eksteriornya dia ukir. Minangkabau itu semuanya Fali ya. Dia ukir semua itu. Iya Pak. Jadi Ukir kesannya dia Pak. memang kelihatan mewah gitu, mewah dan ya unik ya. Jadi orang-orang datang ke Baitur Rahmah itu tidak melihat masjid saja, tapi juga dia sebenarnya ingin masuk ke situ. Ya Pak ya. Besok ini datuk-datuk tuh harus punya rumah yang ada ukiran Minangkabaunya lah, Pak. Nah, saya ini menariknya itu Pak Gus, karena saya kan lagi mau bangun rumah adat Rangkai Kota Suaro, ya kan? Jadi Pak dia maksud saya nanti ini saya butuhnya informasi di mana saya mendapatkan ukiran Minangkabau yang dengan CNC lah, kan dengan Iya Pak. Iya kan? Jadi itu ya saya kan kita pengusaha nih. Kalau pengusaha itu mencarinya tentu perbandingan kompetisi harga kan, gitu. Iya Pak. Beli. Nah, jadi kalau kita lihat dari tadi kesimpulan salah satunya juga ada analisa bisnisnya, itu Iya Pak. analisa bisnisnya itu. Mana sih sebenarnya yang lebih eh, apa ya, lebih eh, murah kita membuat dengan cara manual atau dengan cara digital atau dengan cara Kalau CNC ini, yang kos ini Pak ya. ya, Jadi sebenarnya banyak banyak segi sudut pandangnya dulu sih Pak menganalisanya Pak. Yang pertama itu kalau ya, kita cuma ya, bicara tentang sebuah gedung aja Pak, atau cuma ukiran sedikit ya, aja, mungkin masih menang kita ngerjain secara manual Pak. manual, Heeh. oke, Tapi kalau kita bicaranya nanti sebuah produk yang global, yang mass produk, banyak, mas produk nanti ya. lebih akan menang ke CNC Pak. Oh, karena kelebihannya ini kita mas produk cepat, ya, akurat, ya Konsisten kan. Pak. Ya oke. Jadi ini kalau konteksnya dalam bicara kita dalam produknya massal atau dalam jumlahnya yang banyak, tapi ini kan harus dihitung ini. Bisa juga dihitung nih, ya perbandingannya itu ya Iya dengan Pak. cara secara tradisional atau secara apa ya konvensional dengan cara CNC ini dengan cara digital ini ya, dengan cara menggunakan mesin ini, ya itu bisa dihitung Pak Di. Iya Nah, sih Pak. artinya nanti baru kita bisa memastikan, oh ini ternyata efisien dia pada saat luasan
bangunan atau luasan yang akan kita buat itu minimal luasnya harus segini gitu loh. Kalau nggak luas segini, rekomendasinya adalah manual. Nah itu loh. Iya sih, Pak. Nah, ya nak. Ya, Pak. Kebetulan Jadi kemarin kalau kan cuma ngerjain Melayu, Pak. Lam Melayu, Pak. kalau dia cuma nanya berapa batang ya manual aja kan. Kalau pengalaman kemarin itu Lam Melayu, Pak. Lembaga Adat Melayu. Ya, Ah, dia kan semua kan ukiran, Pak. Semua. Tapi kan ya, di sana ya, itu banyak nggak kayu aja dia, Pak. Jadi untuk ya. outdoor dia pakai PVC, pakai GRC, pakai Oh. apa kan. Nah, Contoh baru produk terasa dia CNC itu menang, Pak. yang Fadli yang mengerjakan ada di mana contohnya? Di kalau di apa lam 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 Kepri, Pak. Oh, Kepri di Kepri ya. Di mana tuh di Tanjung Pinang itu? Tanjung Pinang, Pak. Oh, jadi kita perlu Lam juga Kepri. jalan-jalan Tanjung Pinang nih, Pro Bagus. Ya kan, mau lihat karyanya si Fadli nih. Ya kan, bisa kita rekomendasikan untuk tidak ini itu kita lihat dulu nih hasilnya. Ya, Ya, Pak. jadi kenapa kok di Kepri larinya nih? Maksudnya Tanjung Pinang mah asli orang Tanjung Pinang tadi ini. Enggak, Pak. Kebetulan istri dapat dinas di sini, Pak. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Kemudian di Padang itu kemarin kan buka di Padang tuh ngerjain proyek Bapak tuh yang masjid. Ya, Agak susah di Padang itu, Pak. pasarnya ya. Pasar satu, kemudian watak orangnya, Pak. Agak susah, Pak. Ini saya agak tersinggung nih. Kenapa loh? Enggak apa-apa. Maksudnya Karena gini, saya Pak. ini maksudnya Pak ya atau gimana nih? Hah? Kemarin itu kan kita ada pegang beberapa proyek, Pak. Kayak SMK Oh, 3 yang di bawah. ya, ya. Nah, tunggu dulu. Saya ingin mengklirkan dulu. Saya waktu kemarin tuh nggak ada utang kan? Nggak ada, Pak. Udah oke, Pak. Nah, ini ada Prof Agus nggak enak pula saya dengar nanti. Tak, Pak. Mentang-mentang ini alumni mesin nanti oh di Enggak. gratis nih Pak Is nih, ya kan? Enggak. Kalau Nah, Bapak itu kemarin paling enak proyeknya, Pak. profesional ya. Nah, kalau yang Oke. kemarin yang lain itu, jadi ceritanya yang di Padang itu pindahin ke Tanjung Pinang itu, ada Ya. berapa kontraktor itu dia di awal perjanjian apa, habis itu terakhir dia hilang, Pak. Oh lah, itu penipuan banyak juga rupanya, ya. 3 kali, Oke, Pak. oke. Alhamdulillah lah ya. Yang penting kamu, saya doakan ya, mudah-mudahan sukses ya, bisa berkembang usahanya, apalagi sudah S2, ilmunya juga bisa bertambah. Dan sekali lagi ini kan ilmu ini kita bisa memberikan manfaat yang penting untuk banyak orang, gitu ya. Halo, tes. Terputus ya? Saya yang terputus tuh siapa ya? Halo, tes.